Diajak masuk dalam kabinet oleh Pak Prabowo misalnya? Ya, dan saya katakan tidak. Saya mencoba untuk konsisten karena dalam demokratisasi dan sikap politik saya harus menunjukkan kepada publik. Bukan berarti kemudian saya benci, bukan berarti kemudian saya antipati, tidak. Saya memberikan penghormatan kepada siapapun untuk yang menang. Kami yang menang, kami juga akan menentukan sendiri. Jadi artinya sebenarnya kami menghormati. Dan itu akan memberikan nilai kepada yang lain bahwa kekuasaan kursi itu tidak boleh hanya sekedar ditransaksikan. Nah, saling penghormatan inilah menurut saya ini baik untuk pendidikan politik. Atau katanya begini, kan ini bisa jadi modal nih 5 tahun lagi. No, tidak. Ada panggung yang akan didapatkan. Modal itu adalah bagaimana kita bertemu rakyat dan meyakinkan rakyat kok. Modal itu kemudian bukan duduk di pemerintahan. Masyarakat saya kira sudah bisa menilai. Mbak, pendukung di bawah itu luar biasa dalam menentukan sikap. Bagaimana dia mempertahankan, bagaimana dia berkeringat, air mata, tenaga, biaya, relawan itu. Dan kemudian dengan emosionalnya yang kuat begitu, tiba-tiba elitnya tung. Rasanya gimana dong? Oke. Kita nggak Anda tidak ingin mengkhianati itu? Bukan berkhianat sih sebenarnya. Saya ingin menghargai juga dukungan mereka dengan sikap. Sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion. Ganjar yang pertama, proses hukum tentang pemilu ini udah selesai. Tentang Pilpres tidak ada upaya hukum lagi. Karena keputusan tentang hasil Pilpres itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada perkara, Mahkamah Konstitusi memberitahu ke KPU bahwa tidak ada perkara, itu namanya konfirmasi. Kalau ada perkara, hasilnya vonis, dan vonisnya hari ini. Oleh sebab itu ya kami menerima demi keadaban hukum, ya. Karena keadaban hukum tuh ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Nah, kita sportif, sehingga perselisihan itu ya sudah selesai, harus diakhiri. Kalau dikaitkan dengan kaidah agama di dalam usul fikih itu disebutkan begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menyelesaikan sengketa. Kamu suka atau tidak suka harus diikuti putusan hakim. Dan kita ikut dalil itu. Mau berjuang terus ada jalurnya sudah. Nah, kalau yang politik saya tidak tahu. Tapi perjuangan yang sudah dilakukan selama ini hingga menghadirkan saksi-saksi dan lain sebagainya, Bapak. Oh banyak. Puas kan saya sebelum ke MK kan saya sudah bilang sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Dan harus diingat, putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion, karena biasanya hakim itu berembuk. Karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama, dirembuk sampai sama. Nah, ini mungkin tidak bisa disamakan sehingga ada dissenting. Ini pertama dalam sejarah perjalanan Mahkamah Konstitusi. Nah, terserah Kak. Iya, terserah kamu aja, terserah kamu. Saya hanya mengatakan itu catatan sejarah. Oke, cukup ya. Saya kira tiga pasang ini tidak ada dendam-dendam pribadi begitu ya. Yang ada adalah bicara bagaimana masing-masing punya posisi, bagaimana masing-masing punya ide, bagaimana cara melaksanakan ide itu, dan itu sudah dipertontonkan di publik. Saya kira saya pada level ini juga menghormati sama siapapun ya, Pak Prabowo, Mas Gibran, Mas Anies, Cak Imin, semua saya hormati, sehingga saya dengan Pak Mahfud memberikan hormat juga. Maka pada saat keputusan MK, Pak Ganjar bagaimana hasilnya? Oke, saya terima karena tidak ada upaya hukum yang lain. Bahwa kemudian ada dissenting, ada catatan-catatan, biarlah ini menjadi perhatian publik agar kemudian proses demokrasi kita tetap bisa berada pada rel yang benar dan yang keliru akan diperbaiki. Maka sekali lagi banyak masyarakat yang menginginkan betul proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan tidak mencederai demokrasi. Maka pasti improvement akan kita lakukan.
mudah-mudahan sesama anak bangsa semua punya kesadaran yang sama untuk ini. Ingat, kita punya agenda reformasi saat itu untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Makanya saya sama menghormati juga putusan itu, dan kita akan melakukan saling kontrol agar Republik ini berjalan dengan lebih baik.